Oke, baik. Ini adalah materi terakhir, yaitu portal. Ini lanjutan dari materi yang baru kita bahas 2 minggu lalu. Jadi nanti untuk UTS-nya ada dua soal. Yang soal pertama adalah mengenai Gerber, yang kedua ini mengenai konstruksi portal. Oke, langsung saja materinya. Untuk rules-nya sama ya, untuk membuat diagram MDN-nya sama seperti Gerber. Jadi positif dan negatifnya sama. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal ini ada beberapa contoh konstruksi untuk portal. Nah, jadi sebenarnya untuk bangunan-bangunan gedung itu mostly adalah gabungan dari beberapa portal. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa portal di sini. Nah, misalnya kita bisa dilihat di sini, satu portal itu seperti ini. Ini ada kolomnya, lalu di sini ada rafter atau beamnya ya. Nah, ini kalau kedua, ini kalau ketiga, rafter juga. Nah, di sebelah kanan juga pasti ada kolomnya. Nah, ini bisa disebut sebagai satu konstruksi portal. Nah, untuk membuat bangunan ini, kita gabungkan konstruksi beberapa portal ini. Portal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan dari bangunannya. Ini salah satu contoh konstruksi portal eh, baja. Nah, seperti lapsol gitu ya. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Nah, kalau seperti ini, bangunan seperti ini biasanya di sini perletakannya jepit nih. Bisa jepit atau bisa sendi. Ini juga sama, bisa jepit atau bisa sendi. Tergantung dari sambungan base plate-nya dari si bajanya itu sendiri. Nah, nanti untuk detail-detailnya bisa kita pelajari di matkul baja nantinya. Nah, kalau di sini gabungan antara sambungan antara kolom sama panel di sini, karena di sini ada house ya, namanya house. Ini bisa kita kategorikan sebagai sambungan momen. Jadi di sini bisa kita asumsikan sebagai jepit. Nah, jepit ke balok dan juga jepit ke kolom. Nah, ini jepitnya ini nanti fungsinya akan menyalurkan gaya yang awalnya gayanya dari paling atas ya. Misalkan di sini ada beban. Nah, jepit ini kan kita bisa menahan tiga gaya ya. Ada vertikal, ada horizontal, ada momen. Nah, di jepit ini nantinya akan ditransfer ke jepitnya kolom. Ini hampir sama dengan getter. Jadi sifatnya hanya mentransfer aja. Nah, di kolom juga ditransfer antara vertikal, horizontalnya sama momennya juga akan ditransfer. Nah, nanti misalkan ada soal portal, ya nanti kita bahas ya cara transfernya seperti apa dan konstruksinya seperti apa. Nah, ini juga sama sebelah sini nih, apexnya atau puncaknya. Bagian apex juga sama sambungannya. Di sini ada house, ya, apex house. Nah, ini berarti di sini bisa diasumsikan sebagai jepit. Nah, sini berarti jepit-jepit di sini. Nah, tapi jepit ini bukan perletakan ya, hanya digunakan untuk mentransfer saja, tidak menahan gaya, tapi hanya mentransfer gayanya aja, gaya dari rafternya ke kolomnya, dari kolom ditransfer ke perletakannya paling bawah ini. Oke, ini contoh lainnya, ini hampir sama ya, ini ada gabungan dari beberapa portal ini. Ini portal pertama, nah ini ada kolom-kolomnya banyak ini ya, jika masuk ke dalam konstruksi portalnya. Portal kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa? Di sini ada house-nya ya. Ini kan agak lebih besar, ke sini dia makin mengecil. Nah, artinya gaya yang terjadi di bagian profil yang besar ini
dia pasti lebih besar gaya dalamnya dibandingkan dengan yang profilnya kecil. Nah, jadi memang hanya untuk efisiensi sebenarnya. Misalkan gaya kecil, dia diberikan profil yang lebih kecil, gaya besar, dia diberikan profil yang besar. Nah, untuk portal seperti ini, biasanya momen yang terjadi seperti ini nih. Ini kecil. Nah, di bagian puncaknya sini, momennya dia lebih besar. Sama juga halnya dengan yang sini. Nah, ini besar. Nah, bagian sini dia momennya besar. Nah, itulah kenapa eh, profil di sini, profil di sini dia lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Karena memang gaya dalamnya di sebelah situ itu lebih besar. Nah, bisa kita nanti praktekkan di contoh soalnya. Nah, ini contoh lainnya juga sama juga ini ada hounds, ini juga hounds, houndsnya digunakan untuk mentransfer momen atau gaya dalamnya. Ini untuk contoh-contoh lainnya juga ada, ini juga bagian beberapa portal ya, gabungan dari beberapa portal ini jadi satu kesatuan bangunan. Nah, ini contohnya untuk konstruksi beton. Ini konsepnya juga sama. Ini gabungan dari beberapa portal yang disusun menjadi sebuah gedung. Oke, untuk langkah-langkahnya, nah kalau yang ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama kita cari gaya dalamnya dulu ya. Gaya dalamnya. Lalu kedua kita buat free body diagramnya. Jadi setelah dapat ini kan gaya dalamnya. Oh sorry, ini adalah reaksinya. Ini reaksi, ini juga reaksi, ini reaksi. Nah, kita cari free body diagramnya, momennya seperti apa, cara transfernya seperti apa. Nah, di titik ini titik-titik transfer gaya-gayanya. Nah, nanti setelah dapat free body diagramnya ini, kita bisa menggambar gaya dalamnya. Nah, ini basicnya itu dari free body diagramnya. Ini untuk bidang N, ini bidang D, dan ini bidang M. Oke, ini soalnya yang mirip dengan UTS itu adalah yang ini. Nah, ini yang kita bahas. Karena nanti ketika UTS nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kesulitan mengerjakannya karena soalnya mirip-mirip. Ya mungkin nanti tinggal ganti angkanya saja. Oke, kita masuk ke langkah pertama ya. Langkah pertama, tadi kita nah, yang ke langkah pertama, ups, ini mencari, kok gini ya, nah, mencari reaksi peretakan,
Oke, mencari reaksi peretakan. Kita mencari reaksi peretakan di A dan juga di B. Kita pertama coba kita cari di A dulu ya, pakai sigma momennya sigma momen B sama dengan nol. Nah, ini kita misalkan nilai PA-nya adalah ke atas. Oke, untuk gaya-gaya kita identifikasi, di sini ada gayanya ada dua ya. Ada gaya merata dan juga ada gaya terpusat. Gaya meratanya di arahnya ke vertikal ke bawah. Untuk gaya terpusatnya dia arahnya ke kiri secara horizontal. Nah, ini kita pastikan kita konversi dulu ya. Untuk konversi gayanya dulu. Gaya yang pertama ini kita cari ki besarnya dulu. Lari-lari ini. Ya, kita cari ki besarnya dulu. Nah, ini eh, ki kecil dikalikan dengan L. Ki kecilnya satu, sorry, seperti ini salah. Ki kecilnya dia adalah satu, L-nya adalah 5. Sini adalah 5 ton. Nah, untuk P-nya sudah ada. Nah, kita tinggal masukkan momennya aja. Kita misalkan VA-nya adalah sini ya. VA-nya ke atas. Nah, mencari apa nih? Langsung kita proses saja sigma momennya. Gaya pertama adalah PA ya. Porosnya di sini ya. Porosnya ada di B. Porosnya ada di B. Kita berdiri di B. Kita mencari VA-nya. Yang pertama berarti VA dikali jaraknya. Jaraknya ini adalah 5 ya. Jarak jarak tegak lurusnya, PA-nya di sini jarak tegak lurusnya adalah 5 ini. Berarti PA dikalikan 5. Lalu gaya kedua adalah di sini ya. Vertikal ke bawah sebesar 5 ton. Jarak tegak lurusnya adalah setengahnya ini ya pastinya. Setengahnya dari 5. Nah, di sini 2,5 meter. Ya, berarti ini dikalikan, sorry, ini berarti berlawanan jarum jam ya. Yang ini tadi searah jarum jam, VA-nya searah jarum jam, maka dia positif. Dia yang Q-nya ini berlawanan jarum jam sehingga dia negatif. Negatif 5 dikalikan 2,5. Oke, lalu gaya yang selanjutnya ini ada P sama dengan satu. Ini dia berlawanan jarum jam juga sama. Berarti negatif satu dikalikan jaraknya adalah jarak tegak lurusnya ini kan jaraknya di sini ya. Jadi gayanya ke kiri ini horizontal. Berarti tegak lurusnya adalah yang 5 ini. Nah, tegak lurusnya di sini. Berarti satu dikalikan 5. Sudah habis 0. Oke. PA kalikan 5. Kita proses. Dikurangi 12,5 minus 5 sama dengan 0. Oke. Ini PA kalikan 5 minus 17,5 ya. 17,5 sama dengan 0. Maka PA pindah ruas 17,5 per
5. 17,5 bagi 5 berarti hasilnya adalah 3,5 ton. Nah, berhubung hasilnya positif. Nah, pemisahan tadi ke atas ini ya. Nah, ini maka hasilnya adalah ke atas arahnya. Nah, berarti sudah benar ya. PA ke atas sebesar 3,5 ton. Oke, kita hapus yang tidak diperlukan. Ini sudah selesai prosesnya. Next, kita cari sigma M. Kita cari sini aja. Sigma M A. Yuk, sama dengan 0. Kita misalkan berdiri di sini berarti ya. Kita berdiri di sini. Kita hapus dulu. Kita misalkan VB-nya ke atas. Ke bawah juga boleh. Ke atas juga boleh ya. Tapi ini kita coba ke atas dulu. VB. Kita misalkan ke atas. Sama dengan, nah, oke, kita berdiri di sini, berarti untuk VA-nya nggak terlihat ya. Oke, langsung saja kita masukkan VB. VB, kita berdiri di sini, jarak VB ke titik kita berdiri horizontalnya ini ya, di 5 dikalikan 5. Nah, karena dia berlawanan jarum jam, kita berdiri tidak berlawanan jarum jam, maka dia minus. Oke, selanjutnya yang ini ya, P-nya dia berlawanan jarum jam juga, berarti dikurangi. Gaya dikalikan jaraknya sama. Jaraknya itu yang ini. Yang ini ya. Jaraknya ini ke titik ini. Nah, ini kan ke titik A nih. Kalikan 5. Oke, next. Ini lagi. Q-nya. Q-nya dia, eh, nah, dia searah jarum jam. Maka dia plus 5 dikalikan jaraknya ini ya. Jarak tegak lurusnya dipakai 2,5. Maka 5 dikalikan 2,5. Nah, sudah habis. Tinggal kita proses hasilnya. Oke, minus PP minus 5 plus 12,5 sama dengan 0. Oke, berarti ini minus PP kalikan 5 plus ini 7,5 ya. Dengan 0, maka PP kita pindah ruas ya. Ini 7,5. Nah, ke kiri jadi minus, ini masih minus, kita jadikan plus plus per 5. 7,5 bagi 5, 1,2 ton. Oke, 1,5 ton. Kita kontrol untuk sigma vertikalnya ya. Sigma V-nya sama dengan 0. Yang pertama VA-nya plus ke atas plus ke bawah minus ya. Plus VA plus VB minus gayanya Q. Nah, maka 3,5 plus 1,5 minus 5. Nah, jadi ini oke.
Untuk reaksi vertikal sudah, next, berarti kita cari reaksi horizontalnya ya. Reaksi horizontal gampang saja, karena ini horizontal cuma satu ya, dan di sini sendi, ini sendi, ini roll, maka sesuai dengan ketentuan ya, sendi dia bisa menahan vertikal dan horizontal, roll hanya bisa menahan vertikal saja. Maka langsung saja kita masukkan reaksi horizontalnya. Gayanya ke kiri, ditolak ke kanan pasti. Ini HA. HA sama dengan 1 ton. Oke. Oke, langkah pertama sudah selesai. Next kita mencari free body diagram. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, untuk free body diagram ini pertama itu kita pisah-pisahkan setiap baloknya sama kolomnya ya. Kita perpisahkan misalnya nih. Wah, siap sekali. Oke, masa jalan. Oke, kita tambah sama, kita pisahkan seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk mencari free body diagramnya. Oke, kita gambar apa yang sudah ada di eh, konstruksi yang kita buat tadi. Misalnya, tadi draw. Nah, nah, ini kita gambar apa yang sudah ada. Misalkan ini peletakan yang sudah ada tadi, sudah kita hitung, kita kasihkan angkanya ya, 3,5, yang ini 1,5, sebelah sini, ya ini 1 ton. Nah, di sini bukan meratanya. Nah, oke, ini beban ini sebenarnya masuk kemana? Dia masuk ke dalam kolom sini kah? Masuk ke dalam kolom ini kah? Atau masuk ke dalam sini?
Nah, ini kita lihat dari perletakannya nih. Kita lihat perletakan di sini. Ini kan perletakannya tadi kan roll ya. Roll ini nggak bisa menahan horizontal. Nah, sehingga kita transfernya ke batang yang masuk ke horizontalnya seperti ini. Nah, ini kan soalnya seperti ini. Ups, satu ton di sini masuknya ke dalam sini karena di batang ini nggak bisa menerima gaya horizontal yang kolomnya ini. Kita masukkan ke dalam yang bisa menerima. Nah, transfer. Nah, di sini ini kan ada gayanya di sini ya. Gayanya ke kiri. Ini hampir sama seperti Gerber konsepnya. Jadi di sini kita terima di sini. Reaksinya di sini disalurkan ke sini. Nah, sehingga terakhir reaksinya satu ton di sini kan. Nah, di sini ini satu ton sebesar satu ton, ini satu ton juga. Nah, istilahnya ya, di sini tuh hampir sama seperti Gerber, tapi di sini fungsinya sebagai pertakaan seperti jepit. Kalau Gerber kan dia ini ya sendi ya. Kalau sini istilahnya seperti jepit palsu. Jadi dia nggak bisa menerima reaksi tapi menyalurkan. Jadi reaksi, gaya yang ada satu ton di sini diterima di sini ya, lalu disalurkan ke sini dan diterima lagi oleh reaksi yang dari sendinya. Di gampangnya seperti itu. Eh, Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, di awal tadi ya. Nah, ini seperti jepit nih. Nah, dia itu bukan menahan ya, tapi menyalurkan gayanya. Menyalurkan gaya. Gaya dalamnya disalurkan ke dalam sambungan tersebut. Dianggap saja di situ seperti jepit palsu. Jadi di sini bisa menerima vertikal, horizontal, dan momen. Tapi sifatnya hanya ini aja ya, hanya menyalurkan gaya aja. Oke, next. Berarti kita cari lagi ke dalamnya. Nah, tadi di sini kan ada key-nya ya, key besar di sini. Key besar sama dengan 5 tadi ya, 5 ton. Nah, di sini reaksinya sudah terbagi. Jadi walaupun dia simetris, karena di sini ada gaya horizontal di sebelah sini, maka pembagian vertikalnya itu dia nggak rata. Di kiri dan di kanan nggak bisa dua setengah gitu, karena di sini ada dorongan lainnya ya, ada faktor eksternal lainnya. Nah, sehingga di sini, karena tadi sudah saya sebutkan sebagai jepit palsu ya, maka di sini juga ada reaksinya. 5 ton ini dibagi ke kiri ini sebanyak reaksinya ini, dibagi ke kanan sebanyak reaksinya si rollnya. Nah, jadi ini dilawan oleh ini. Nah, ini sebesar 1,5. Di sini juga sama, sebesar sebesar yang ini ya, sebesar yang sendi, ini 3,5 ton. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini tuh nggak bisa nahan ya, bisanya hanya menyalurkan. Nah, nggak menyalurkan artinya di sini dibalas lagi, dibalas dengan besaran yang sama. Nah, di sini 1,5
ton di sebelah sini. Nah, kita balas lah sini sebesar 3,5 ton. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat gaya vertikal dan horizontal. Jadi kita bisa menggambar gaya gaya dalam N dan D-nya. Nah, tinggal satu aja nih, tinggal apa momennya aja ya, tinggal momennya saja. Oke, next berarti kita mencari nilai momennya ya. Sudah ketemu eh, vertikal dan horizontal, sudah ketemu, tinggal kita cari nilai M-nya. Nah, untuk nilai M-nya ini kita coba per batangnya ya. Di sini ada batang AC, ada batang CD, sama batang DB. Nah, tapi yang kita utamakan yang batang yang ada perletakannya dulu sebelum masuk ke dalam batang yang nggak ada perletakan. Nah, artinya ya, batang yang ada perletakannya di sini adalah batang AC dan batang BD. Oke, untuk batang AC, nah kita coba ya, kita pisahkan dulu biar lebih jelas. Oke, batangnya seperti ini. Oke, sudah jelas untuk bagian sini ini, dia nggak punya momen ya, karena dia hanya bisa menahan vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk di atasnya sini, ini bisa dianggap sebagai sorry, sebagai jepit palsu tadi ya. Jadi di sini bisa menahan momen, sorry, bukan menahan, menyalurkan momen. Ini tadi poin C ya. Gitu. Ini bisa menyalurkan momen sehingga kita bisa menghitung momen di titik C, M di titik C sama dengan 0. Ya, kita misalkan momen di sini bergerak searah jarum jam ya. Pak, searah jarum jam berarti plus, kita misalkan MCA dia plus. Nah, MCA ini C ini titik kita berdiri ya. Sedangkan yang A ini yang bukan kita berdiri. Ini bisa dinamakan sigma. Sorry, bukan sigma. Sini MCA. Nah, ini berapa ini? Langsung saja searah jarum jam dia plus. Kalau di sini kan dia arahnya berlawanan jam-jam ya sini ya untuk yang 1 ton. Jadi dia minus 1 dikalikan jaraknya adalah 5 ya. Jaraknya adalah 5. Nah, di sini ini nggak bisa menghasilkan momen karena dia nggak punya jarak. Oke, sama dengan 0. DMCA sama dengan 5 ton meter. Oke, ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Jadi di sini nah, jadi plus ya, jadi sehingga arahnya nggak berubah. Tetap ya. Ini sebesar 5 ton. Oke, next kita cek batang ya, ada perletakannya lagi di sisi sebelahnya. Oke, seperti ini. Ini titik apa tadi ya? Titik D ya. Titik D ada di sini. Oke, nah di sini bagian sini dia sudah pasti tidak bisa
menahan momen sehingga momennya pasti nol. Nah, di bagian sini di titik D-nya ini tadi kan kita gunakan sebagai jepit palsu ya. Ini bisa menahan momen atau menyalurkan momen. Nah, tapi di sini nggak ada gayanya. Gayanya hanya vertikal ini aja dan dia nggak punya jarak. Sehingga di sini momennya adalah sama dengan nol. Jadi nggak ada momennya. Oke. Di sini momennya adalah nol ya. Di area sini momennya sama dengan nol. Oke, langkah selanjutnya ngapain lagi? Nah, kita salurkan ya, karena ini namanya pertakan palsu tadi ya. Nggak bisa menahan gaya, tapi hanya bisa menyalurkan gaya saja. Nah, yang ini gayanya di titik C ini, kita salurkan juga ke titik C juga, tapi di batang yang berbeda. Nah, di titik D yang di sebelah sini, kita salurkan ke batang yang berbeda. Nah, berhubung titik D ini momennya sama dengan nol, maka nggak perlu disalurkan karena hasilnya nol. Sedangkan di titik C, dia punya momen sebesar 5 ton. Maka kita salurkan ke titik C tapi di batang yang lain. Seperti ini. Nah, untuk arahnya berlawanan ya, karena dia hanya menalurkan. Sama seperti kita menyalurkan ke yang horizontal tadi, pasti kita salurkannya secara berlawanan. Ini juga sama berlawanan juga. Besarannya sama, besar 5 ton meter. Oke, ini untuk gayanya sudah selesai untuk pribadi diagramnya. Selanjutnya kita bikin ah, gaya dalamnya ya, diagram gaya dalam. Nah, ini kita hapus untuk konversi-konversinya kita hapus ya. Jadi kita bisa fokus ke dalam gambar gaya dalamnya. Jadi kita bisa hapus. Oke, yang pertama gaya dalam N dulu. Kita bikin portanya lagi. Cukup 3 garis seperti ini aja. Gaya dalam N. N-nya dulu ya. Oke, kita tarik ini ya. Boleh pakai ini. Oke, kita cek untuk batang AC dulu ya. Batang AC dulu. Batang AC yang ini ya. Batang AC yang ini dulu. Kita selesaikan dulu. Kita bisa ekstrak ini. Nah, seperti ini. Tinggalan satu. Batang AC-nya seperti ini ya. Oke. Di badinya seperti ini. Kita untuk N-nya, N itu seperti ini ya. Nah, batangnya itu kan yang ini. Batangnya kan yang ini ya. Berarti kalau misalkan dia N-nya ditarik, maka dia positif. Kalau N-nya ditekan, batangnya ditekan, hmm, batangnya ini ya. Batangnya dia ditekan, maka N-nya negatif. Nah, ini yang menekan, ini batangnya ada di sini nih. Nah, ini batangnya dia tegak, tegak seperti ini. Sedangkan yang gaya dalam yang kita gunakan sebagai acuan di sini, dia kan tidur ya. Nah, kita gunakan konsep tarik sama tekannya.
bukan ke kanan atau ke kirinya. Nah, ini batangnya dia ditekan nih, ditekan sebanyak 3,5 ton di sini ya. Sepanjang batangnya dia ditekan sebanyak 3,5 ton. Sehingga untuk diagramnya dia sudah pasti negatif ya karena dia ditekan. Batang AC di sini kita negatif. Boleh kalian pakai ke kanan atau ke kiri, negatif positif. Yang penting negatif sama positifnya ditulis secara benar. Nah, ini digunakan notasinya aja ya, nggak masalah. Mau kalian ke kanan ataupun ke kiri. Yang penting negatifnya benar. Besarnya sebanyak 3,5 ton. Juga sama, 3,5 ton. Next, batang yang selanjutnya ya. Batang yang selanjutnya, batang di sini. Oops. Nah, di sini kan dia sama ya, tertekan ya. Dia tertekan di sini nih. Dia ditekan sebanyak 1 ton. Maka di hasilnya adalah negatif. Oke, negatif 1 ton. 1 ton. Oke, next. Batang satunya. Oke, batang ini ya. Dia tertekan juga sama, tertekan sebanyak 1,5 ton. Nah, arahnya dibuat konsisten ya. Kalau misalkan minus ke kiri, maka semuanya ke kiri. Kalau minus ke kanan, semuanya ke kanan. Oke, untuk diagram N sudah selesai. Lalu next kita cek untuk bidang yang lainnya ya. Bidang bidang D ya. Oke, untuk N kita geser dulu karena bidang D ini berhubungan dengan bidang M nanti ya. Jadi kita bikin D dan M-nya sejajar nanti. Ini untuk bidang D. Kita tinjau lagi per batangnya sini. Oke, cukup nih. Oke, untuk bidang D, di sini untuk plus minusnya gini ya. Jadi mengikuti arahnya. Nah, kan panahnya ke arah pojok sini ya. Nah, kita ikutin pojok-pojoknya. Sini. Jadi untuk atas batang, misalkan atas batang ke kiri, berarti dia positif, bawah batang ke kanan negatif. Oke, kita coba cek batangnya satu persatu. Untuk batang AC nih ya. Batang AC bawah ke kanan, atas ke kiri. Berarti bawah ke kanan ini, atas ke kiri, berarti dia positif.
akan positif sebesar 1 ton. 1 ton, ini yang atas juga sama, 1 ton. Kalau besarannya berbeda, nanti ini harusnya tegak, ini lurus nih maksudnya. Nah, ini harusnya lurus nih. Oke, batang CD sekarang. Batang CD, kita ekstrak dulu. Oke, ini ya. Ini sebesar 1,5. Oke, batang CD, dia yang sebelah kiri ke atas, ya kan? Sebelah kiri ke atas. Sebelah kiri ke atasnya. Sebelah kiri berarti dia plus. Oke, dia plus. Sebelah kanan juga sama ternyata. Dia ke atas juga. Berarti sebelah kanan ke atas dia berarti minus ya. Sebelah kanan ke atas berarti dia minus. Dan minusnya dia lebih kecil. Minusnya 1,5 ton. Nah, ini 3,5 ya. Jadi dia tinggal di garis seperti ini. Nah, oke, mantap. Oke, next. Yang terakhir ya. Oke, pada terakhir yang ini. Oke, batang terakhir dia ternyata nggak ada nilai D-nya. Jadi D-nya sama dengan nol. Karena ini hanya ada nilai N saja. Jadi kita nggak perlu digambar untuk D. Oke, yang terakhir sekarang adalah bidang M-nya ya. Ada M-nya. Cek dulu. Ada satu yang M-nya. Oke, langsung saja bidang M di titik A ini nggak ada momennya ya. Berarti dia nol. Di titik B ada M-nya di sini. Nah, di sini ada M-nya ya. Nah, karena dia M-nya ini kita nggak perlu plus minus ya. Ini kita M-nya ini pakai arah deformasi saja. Nah, misalkan ya, batang AB, sorry, AC, momennya seperti ini. Nah, kita cek deformasinya kemana. Kalau misalkan ini diteruskan, seperti ini, nah, dia akan nge-push ini ya. Dia akan mendorong eh, batang di sini, sehingga akan berdeformasi seperti ini, batangnya. Deformasinya seperti ini nanti. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, karena dia nggak ada beban merata, sehingga momennya linear saja. Ini berarti nggak ada plus minus, tapi arah deformasinya seperti ini. Nah, ini sebesar 5 ton, 5 ton. Next.
yang sebelah sini C tapi di batang yang atas ya. Ini kan ini ya. Nah, ini juga sama. Kita cek sini dia menuju batang ini ya. Berarti deformasinya dia ke atas seperti ini. Dia ke atas deformasinya. Nah, karena di sini ada D sama dengan nol, maka kita perlu mencari momen maksimalnya. Langsung aja kita pakai kemana ya? Bikin baru aja. Hmm, oke, oke, ini ya. Kita bikin persamaan momennya. Yang pertama persamaan D-nya dulu karena kita perlu mencari D sama dengan nolnya. Kita coba berdiri di sini, di titik C. Di C boleh, di D juga boleh. Silakan. Kalau misalkan kita berdiri di D, maka di sini lihatin momennya. Berarti nanti ada di persamaan momen kita memasukkan nilai 5. Nilainya kalau misalkan ini mx sama dengan 5 plus berapa x plus berapa x. Seperti itu. Nah, saya berdiri di salah satunya aja. Kita coba berdiri di ini dulu aja, di titik C dulu. Oke. Kalau kita berdiri di titik C, sini ya, berarti nilai 5, nilai 1 dan nilai 3,5 ini nggak kelihatan. Jadi lebih gampang penyelesaiannya. Nah, ini kita konversi dulu ya. Ki besar sama dengan Ki kecil dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah X ya. Nah, sini 5 meter. X sama dengan 0 ya dari sini. X sama dengan 5 ada di sini. Oke, ini berarti Ki sama dengan 1 dikalikan X. Kita pakai dx-nya dulu ya. Dx sama dengan kayaknya ini ya. Ini sama ini. Berarti sama ini juga 1,5 ke atas. 1,5 ke atas. Ya. Kanan batang ke atas berarti dia plus 1,5. Kanan batang ke bawah berarti dia minus. Sorry, kebalik ya ini. Ini minus kanan batang ke atas nih ya. Kanan batang ke atas minus 1,5. Kanan batang ke bawah dia plus 1x. Nah, kita cari tadi ya, ketika D sama dengan 0 itu berapa? Ketika D sama dengan 0 maka kalikan X 1,5 X. Berarti X-nya adalah 1,5 dari titik nolnya ya. Di sini. Ini 1,5 meter. Berarti ini 1,5 meter. Oke, next kita cari persamaan M-nya. M X sama dengan 0. Sorry kok 0. Ya, 0. Kita cari persamaannya. Oke, gaya tetap ya kita berdiri di titik C. Gaya yang bisa dipakai adalah ini dan ini. Gaya dikalikan jarak, gaya pertama adalah 1,5.
kanan batang ke atas, ya, kanan batang ke atas, dikali dikalikan jaraknya adalah X. Lalu gaya kedua yang ini, kanan batang ke bawah, kanan batang ke bawah, jadi yang ini, M ke bawah, minus X, jaraknya adalah setengah X ya. Nah, di tengah-tengahnya sini, jarak ke sini adalah setengahnya dari X. Maka MX sama dengan 1,5 X dikurangi X kuadrat per 2. Oke, tinggal kita masukkan saja MX sama dengan 1,5 X dikurangi X kuadrat per 2. X-nya tadi dimasukkan ini ya, dimasukkan X-nya sebesar 1,5 ya, langsung aja dimasukkan 1,5 minus X kuadratnya adalah 1,5 kuadrat per 2. Jadi M sama dengan 1,5. Hmm, coba kuator. Benar ya, 1,5 bukan 1,5. 2,25, 2,25 dikurangi 2,25 per 2 bagi 2. Jadi 2,25 dikurangi 1,125. 2,25 kurangi 1,125. Oke, 1,125 ton meter. Oke, berarti momennya maksimalnya adalah ini ya, 1,125. Hasilnya plus. Kalau momen plus berarti ke bawah. Nah, minus ke atas nih ya. Tadi kan hasilnya minus yang ini. Momennya minus 5 ya. Atau, atau gini aja. Searah gini. Oke, cara deformasinya tadi ya. Oh, seperti ini. Nah, dia, dia merata. Nah, dia di sebelah sini, di titik D dia kan nol ya. Sini nol, di sini. Oke, ini 1,125 ton meter. Untuk titik eh, di batang DB dia nggak ada momennya sehingga dia nol momennya. Di sini juga sama 5 ton meter. Oke. Ini sudah selesai. Oke, kita bisa melakukan pembuktian di SAP ya. Kita coba SAP ini sebagai bukti apakah dia benar atau enggak. Nah, ini nggak perlu masuk evaluasi, ini hanya sekedar implementasinya ya. Jadi kita hitungan manual dan juga untuk hitungan program SAP-nya itu sama. Jadi untuk next, misalkan kita punya proyek yang besar, kita nggak perlu melakukan perhitungan seperti itu, seperti manual. Nah, perhitungan manual ini hanya untuk meningkatkan sense of engineering aja. Oke, tadi for dulu, kita hapus frame-framenya dulu. Kita masukkan random frame.
Ini bentuk lengthnya cuma tiga, kita pakai LT 5 kali 5, jadi perlu di move sebanyak 2 meter ke atas. Oke, ini kita replicate ke arah X atau Y, boleh, karena kita hanya dua dimensi ya. Oke, kita hilangkan saja kliknya, kayak bingung. Oke, untuk satunya ini tadi kita pakai sendi, satunya adalah, oh, oke, untuk analisisnya kita sumbu X dan sumbu Z, sumbu X dan sumbu Z. Oke, bebannya, oke, kita define dulu bebannya. Nah, beban deadnya ini adalah beban dari strukturnya sendiri. Kita nggak pakai ya, karena kita nggak memperhitungkan beban strukturnya. Kita pakai beban lainnya aja. Kita anggap sebagai beban hidup, live load. Oke, bebannya beban merata sebesar 1 kilonewton ya. Sorry, kita gunakan ton tadi ya. Ton meter. Oke, kita gunakan ton meter sebesar 1 ya. Tadi di software kita gunakan. Nah, ini 1 ton meter. Kita gunakan 1 ton meter. Area searah gravitasi ke bawah ya. Nah, ini sudah terlihat besarnya 1, arahnya ke bawah. Next, kita perlu beban ke arah X-nya. X-nya ke kanan, berarti harusnya kita masukkan bebannya minus karena ke kiri bebannya. Kita gunakan joint load, displacement, oh, sorry, bukan displacement, force harusnya. Karena kita gunakan beban force. Ke arah X -1. Karena X-nya ke kanan, ini kita gunakan minus agar ke kiri bebannya. Nah, ya, bebannya ke kiri sebesar 1 ton. Sesuai dengan soalnya ya. Nah, ini 1 ton. Oke, setelah itu kita bisa running modalnya nggak perlu, dashboardnya juga nggak perlu. Ya, berarti ini dia otomatis berubah menjadi kilonewton ya. Tidak masalah. Oke, dan di form shapes kita bisa melihat momennya, gesernya, dan aksialnya di sini. Nah, tadi kita masukkan beban live load-nya ya. Nah, ini ada aksialnya, ada gesernya, ada momennya. Kita coba cek aksialnya dulu. Ini kalau aksial ini adalah nilai N-nya ya. Kita coba cek apakah sama besarannya. Kita ceknya display. Sorry. Ini digunakan show value biar kita tahu. Sini. Pengaruh ada sini. Setelah kita cek manualnya aja. Oke,
nilai N di batang sebelah kiri 3,5. Apakah benar 3,5? Nah, sama ya, aksialnya batang sebelah kiri dia 3,5 sepanjang batangnya. Nih, 3,5 ton. Yang atas, batang atas kita cek. Nah, ini sama, 1 ton. Batang sebelah kanan kita cek. Nah, ini sama nih. Sepanjang batangnya dia 1,5 ton force. Oke, next kita coba cek momennya ya. Nah, momennya bisa keluar. Ya, momennya ada di sini. Nah, sama ya. Modelnya sama, besarnya juga sama. Ini 5, 5, terus di sini 1,13 ya. Dia dibulatkan ya. Ini kalau dibulatkan bisa 1,13 ton meter. Nah, sini nggak ada. Karena dia raw, jadi nggak menahan ya dia. Nah, kalau D di sub ini biasanya dia terbalik ininya, arahnya. Beda dengan perjanjian yang kita lakukan di modul atau di PPT yang bisa biasa kita ini ya, biasa kita kerjakan. Kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus satu. Nah, ya kan? Dia kebalik dia. Kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Nah, yang penting untuk share ini atau untuk bidang D ini yang penting adalah hanya besarannya aja. Untuk plus minusnya sebenarnya untuk perhitungan struktur itu nggak penting sebenarnya. Saya perlunya hanya plus minusnya aja. Oke, untuk batang sebelah kiri 1 ton ya, sama ya. 1 ton sepanjang batangnya 1 ton. Nah, untuk sebelah atasnya dia share-nya ya, nah 3,5 sama sama persis 3,5. Terus sebelah kanannya dia 1,5, di sini juga sama 1,5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses untuk UTS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.